Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah mata kuliah peramalan bisnis. Berbicara mengenai kontrak kuliah, tentunya tidak jauh dari tata tertib yang harus dipatuhi saat kelas berlangsung. Tata tertib dari mata kuliah peramalan bisnis sendiri, yang pertama yaitu hadir tepat waktu dan selalu berdoa ketika kelas dimulai. Yang kedua, selalu berpartisipasi aktif saat kelas berlangsung. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan menutup aurat. Yang keempat, membatasi penggunaan gadget di kelas. Gadget dapat digunakan ketika dibutuhkan, namun gadget harus dimasukkan ke dalam tas apabila dosen sedang menjelaskan atau memberikan materi. Dan yang kelima, yaitu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian terdapat scoring map atau komponen penilaian pada mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama yaitu diambil dari nilai tugas sebesar 30% berupa tugas kelas dan juga pembuatan video YouTube. Yang kedua yaitu diambil dari nilai UTS sebesar 25% berupa ujian tulis dan atau praktikum. Yang ketiga yaitu diambil dari nilai UAS sebesar 25% berupa pembuatan artikel ilmiah, dan yang terakhir diambil dari nilai kehadiran sebesar 20%. Nah, dalam kehadiran sendiri ini terdapat peraturan yang apabila mahasiswa izin tidak dapat mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa izinnya langsung ke dosen. Sekilas mengenai Business Forecasting Overview. Business Forecasting merupakan mata kuliah wajib prodi ekonomi syariah yang ditawarkan pada semester 7. Dengan adanya mata kuliah peramalan bisnis ini, mahasiswa mampu menganalisa dan memecahkan masalah terkait permodelan bisnis dalam lingkup permodelan, optimasi, dan peramalan. Pada mata kuliah peramalan bisnis sendiri membutuhkan beberapa software. Yang pertama yaitu Zaitun Time Series, yang kedua yaitu Evius, yang ketiga yaitu POM on Windows. Setelah ini kita akan membahas mengenai beberapa materi yang akan dibahas pada mata kuliah peramalan bisnis dalam satu semester. Subtema yang pertama yaitu linear programming. Linear programming sendiri merupakan teknik optimasi untuk mencapai hasil optimal dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan batasan tertentu. Yang dimaksud dengan fungsi tujuan yaitu apa yang harus dimaksimalkan dan diminimalkan. Misalnya yang harus dimaksimalkan adalah profit dan yang harus diminimalkan adalah biaya. Jadi pada linear programming di sini diperlukan adanya analisis mengenai fungsi tujuan dengan mempertimbangkan batasan-batasan seperti tersedia atau tidaknya sumber daya yang kemudian dapat diputuskan mengenai produk apa yang akan diproduksi dan berapa kuantitasnya. Untuk pengaplikasiannya sendiri yaitu pengoptimalan produksi, alokasi sumber daya untuk memenuhi proyeksi penjualan. Subtema yang kedua yaitu transportation method, yang artinya teknik optimasi untuk mengasumsikan bahwa biaya pengiriman suatu komoditi pada suatu rute tertentu sebanding dengan jumlah unit komoditi yang akan dikirimkan pada rute tersebut. Biaya yang dikeluarkan ini kalau bisa dioptimalkan seminimal mungkin. Pada transportation method terdapat komponen sumber, komponen tujuan, biaya transportasi, dan juga model. Untuk model sendiri ini berbentuk matriks atau tabel yang menunjukkan jumlah barang dan biaya. Untuk pengaplikasiannya sendiri yaitu meminimalisir biaya dalam distribusi produk. Yang ketiga yaitu regresi on forecasting, yang merupakan teknik statistik untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen berdasarkan data yang ada. Pada regresi on forecasting di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu variabel dependen, misalnya penjualan, variabel independen, misalnya harga dan promosi. Kemudian ada koefisien regresi, yang artinya angka yang menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen.
pengaplikasian dari regresi on forecasting sendiri yaitu kita memanfaatkan data historis untuk meramalkan penjualan di masa yang akan datang dan juga analisis tren. Yang keempat yaitu game teori. Game teori yaitu tadi tentang pengambilan keputusan yang strategis antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Hal ini perlu memperhitungkan perilaku optimal yang dapat dilakukan oleh pemain. Dalam sebuah permainan tentunya terdapat beberapa pemain untuk bersaing. Nah, dalam hal ini setiap pemain membentuk strategi untuk pengambilan keputusan yang dianggap baik. Kemudian terdapat keputusan atau hasil yang dipilih berdasarkan strategi yang dipilih yang disebut dengan payoff. Nah, ketika sudah mencapai payoff, setiap pemain tidak berhak mengubah keputusan secara sepihak atau dinamakan Nash equilibrium. Yang kelima yaitu location theory. Analisis untuk menentukan lokasi optimal untuk fasilitas bisnis, mempertimbangkan biaya, aksesibilitas, dan permintaan. Pada location theory, kita perlu memperhitungkan biaya pengiriman produk ke pelanggan dari lokasi yang kita pilih, memperkirakan kemudahan akses lokasi bagi konsumen, kedekatan dengan bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, dan permintaan pasar. Oleh karena itu, dalam location theory perlu memperhitungkan kedekatan lokasi dengan pasar. Yang keenam yaitu Hungarian method. Artinya algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan, di mana biasanya tiap karyawan ini ditugaskan ke tugas tertentu dengan cara meminimalkan biaya atas penugasan. Dalam Hungarian method sendiri terdapat komponen matriks biaya, reduksi baris dan kolom. Pada matriks biaya ini memuat tabel biaya setiap penugasan. Nah, dengan adanya tabel tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait biaya penugasan yang paling minim. Yang ketujuh yaitu Hueyung teori, yang artinya studi tentang sistem antrian yang mencakup penentuan waktu tunggu, jumlah pelanggan dalam antrean, dan penggunaan sumber daya dalam berbagai sistem layanan. Komponennya sendiri yaitu kedatangan pelanggan itu diukur berdasarkan waktu, proses pelayanan, dan aturan mengenai pelayanan pelanggan, misalnya FIFO, LIFO, dan juga atau prioritas. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang efisien. Yang kedelapan yaitu network analysis forecasting, yang artinya teknik analisis menggunakan jaringan yang digunakan untuk memprediksi aliran informasi serta mengoptimalkan jalur distribusi, permintaan produk, dan penjadwalan dalam sebuah sistem yang terhubung. Nah, pengaplikasian dalam network analysis forecasting sendiri yaitu memerlukan perkiraan mengenai permintaan dan pengadaan produk, penggunaan diagram PERT dan CPM untuk mengidentifikasi tahapan dalam proyek dan memperkirakan waktu penyelesaian, dan juga perencanaan transportasi seperti analisis rute dan waktu untuk memprediksi kedatangan barang. Yang kesembilan yaitu exponential analysis, yang artinya teknik peramalan untuk meramalkan masa depan dengan menganalisis data dan memberikan bobot atau perhatian lebih pada data terbaru daripada data yang lama. Dalam hal ini kita harus senantiasa mengikuti tren-tren terbaru. Exponential analysis sendiri pengaplikasiannya yaitu analisis pasar untuk memprediksi kebutuhan produk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.